Baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian membaca dari Kitab Roma 6. Kitab Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua, dan kita akan membaca terus bergantian sampai ayat yang ke-14. Kita akan mulai. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Iya, saya terus terang aja berpikir pada minggu kemarin, begitu tahu saya akan memimpin pujian. Saya berpikir tentang kehidupan saya ketika dulu saya dulu orang berdosa udah pasti. Luar biasa kalau saya mengingat dulu. Ketika saya bertobat, percaya kepada Tuhan, apakah hidup saya yang lama terus saya hidupi? Seperti dulu suka ngerokok, suka minum, suka mabok yang lain, suka ke disko. Terus begitu mendengar Injil keselamatan, sadar diri, bertobat, percaya kepada Kristus, kedepannya menjalankannya seperti apa? Apakah rokoknya masih diambil gitu, dinyalakan, masih ke disko untuk duduk gemetar, untuk minum-minum? Tentu tidak. Saya bilang firman Tuhan itu powerful kalau kita benar-benar mau membacanya dan membiarkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, memberikan pengertian.
Apakah ada caranya bahwa untuk berhenti dari semua itu sedikit-sedikit dulu lah gitu? Saya pikir tidak, karena saya sudah melakukan itu 2 kali. Tahun 97 saya mendengarkan Injil keselamatan, tapi tidak seperti yang di Grave. Dengan cara yang lain, dengan cara penalaran orang yang saya ngomong, sebenarnya dia tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Tapi itu saja sudah menyentuh saya. Saya buang rokok saya pada saat itu, saya selesai, nggak sampai setengah jam, saya balik lagi itu ke tempat sampah, saya cari-cari lagi tuh rokok saya ambil, saya ngerokok. Tapi pada saat saya ngerokok itu sudah mulai ada rasa, this is not right, ini nggak benar ini. Saya nangis, saya matiin, saya buang lagi. Itu yang pertama. Terus, karena saya waktu itu kan masih bekerja, terbang ke Eropa musim dingin. Teman-teman masih ngerokok semua, itu lingkungan saya. Terus mau dibilang apa ya, melihat mereka dingin-dingin, nariknya tajam banget gitu ke dalam. Wah, itu langsung rasanya, kalah lagi saya. Minta dong 1. Karena saya sebenarnya sudah tidak membawa itu, udah niatan hati, masa iya udah percaya Tuhan masih ngerokok gitu. Nyoba dong 1. Dan karena cobaan 1 itulah akhirnya sepanjang jalan sampai Jakarta, nggak berhenti lagi ngerokok. Kalah lagi. Sampai Jakarta malah beli rokok. Lebih parah lagi ngerokoknya, dari sebungkus sehari menjadi 2 bungkus sehari. Apakah itu yang dinamakan bertobat? Kemudian tahun 2000 saya ikut di sini seminar keselamatan. Saya lupa kalau nggak salah bulan April kayak gitu deh. Maret atau April. Yang sebenarnya saya saat itu lagi gencar-gencarnya di karismatik. Gencar-gencarnya di karismatik, ikut segala pelayanan kesembuhan, pelepasan segala macam, kayak gitu deh. Tapi begitu di seminar yang Maret atau April itu, saya terkaget-kaget itu. Ini ada pengajaran seperti ini, mengagetkan, tapi sekaligus membuat sesuatu di pikiran dan hati saya. Wah, ini kayaknya yang benar yang selama ini saya cari gitu. Sejak saat itu, saya berhenti total dari semuanya. Tapi jangan salah, iblis pun tetap menggoda Anda. Setiap malam minggu itu pasti ada teman yang nelfon, "Jai, kesini dong." Dia sengaja taruh itu, dia punya handphone di dekat speaker yang bung dung dung dung. Itu hati saya juga ikut ketarik-tarik gitu. Serius. Tapi apa iya sih? Masa udah ngomong bertobat percaya sama Tuhan, kalah lagi? Gue lupa kalau kita punya hak istimewa untuk berdoa pada Tuhan langsung kan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. And then itu saya lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, sampai saat ini, puji Tuhan. Itu bukan karena kuat, hebatnya diri saya percaya itu karena Tuhan memampukan saya, karena saya ada niat untuk meninggalkan semuanya, untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini pun, kalau ada yang sedang bergumul, ingat, Tuhan pasti akan bantu kalau ada niatan dari hati Anda untuk mengikut Tuhan dengan tulus. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, ini kayaknya udah jadi khotbah setengah nih ya Pak.